Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 43. Ah, engkau tidak tahu, Tek Hoat. Malapetaka besar menimpa keluarga kami, kata Cheng Cheng, dan dia lalu bercerita tentang keluarga Kau dan juga putranya yang diculik orang dan ditawan di dalam benteng itu. Kok Chu tidak sempat mencegah istrinya bercerita, apalagi dia merasa kurang enak karena dia maklum bahwa istrinya sangat suka kepada saudara tirinya itu. Dia melihat betapa Tek Hoat mendengarkan dengan penuh perhatian dan kadang-kadang mengeluarkan seruan kaget mendengar betapa orang-orang pandai seperti Hek Tiao Lomo, Hek Walokui, bahkan Im Kan Ngooke yang terkenal itu semua berkumpul di dalam benteng. Bukan tidak mungkin Shanti Dewi berada di situ pula sebagai tawanan, pikirnya. Dia tidak dapat memikirkan lain kecuali Shanti Dewi. Setelah Cheng Cheng selesai bercerita, Tek Hoat menegur. Kalau begitu, kenapa kalian tidak segera masuk dan menolong mereka yang tertawan? Ah, kami sudah masuk, akan tetapi kami melihat betapa keluarga kami terancam, maka kami hendak menanti saat baik untuk menolong mereka, jawab Cheng Cheng. Akan tetapi jawaban ini seolah-olah tidak didengar oleh Tek Hoat. Dia lalu bangkit berdiri dan berkata kepada suami istri itu. Aku pergi dulu. Engkau hendak kemana? Kok Chu menegur. Aku akan mencoba masuk ke dalam benteng itu. Tek Hoat, jangan. Cheng Cheng berkata. Keadaannya amat berbahaya, engkau akan celaka di sana sebelum berhasil. Aku tidak takut, jawab Tek Hoat dengan sikapnya yang keras kepala. Cheng Cheng merasa terharu sekali. Dia mengira bahwa Tek Hoat kini telah berubah menjadi seorang yang berwatak pendekar gagah, dan yang merasa penasaran mendengar tentang ditawannya Qin Liong dan keluarga Kau lainnya, dan bermaksud untuk nekat memasuki benteng dan menolong keluarga yang tertawan itu. Tek Hoat, tidak perlu engkau mengorbankan nyawa dengan sia-sia. Keluarga kami terlalu banyak untuk dapat kau selamatkan seorang diri saja. Sebaiknya tunggu kesempatan dan kelak bersama kami bergerak. Sebetulnya, niat dari Tek Hoat itu amat cocok dengan niat di hati Cheng Cheng yang juga sudah tidak sabar lagi menanti kesempatan, dan ingin dia mengajak suaminya untuk bersama dengan Tek Hoat malam itu juga menyerbu benteng. Akan tetapi ucapan Tek Hoat sungguh tidak diduganya sama sekali. Aku harus mencari Shanti Dewi, sekarang juga. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat Tek Hoat sudah lenyap dari situ. Cheng Cheng termangu-mangu, kemudian mengepal tinjunya dan merasa mendongkol sekali. Ah, kiranya dia hendak mencari Enci Shanti Dewi? Tidak sempat kutanya dia mengapa dia meninggalkan Enci Shanti Dewi di hutan dan sekarang pura-pura ribut mencarinya, Cheng Cheng marah dan mendongkol karena kecewa. Tadinya dia kira Tek Hoat mau membela keluarga suaminya, tidak tahunya pemuda itu sama sekali tidak memikirkan tentang keluarga Kau, dan keinginannya memasuki benteng itu tidak lain hanya untuk mencari Shanti Dewi. Ko Chu maklum akan kejengkelan hati istrinya, dia merangkul istrinya dan berkata. Kasihan dia. Dia menderita tekanan batin yang hebat sekali, hal itu dapat kulihat dari wajahnya. Mungkin dia menjadi jahat lagi. Cheng Cheng berkata, membayangkan kembali cerita tentang ayah kandungnya, seorang manusia yang amat jahat. Dia merasa beruntung bahwa dia menjadi istri seorang bijaksana seperti Ko Chu, karena kalau dia teringat akan pengalamannya dahulu, setelah dia menjadi murid Bantok Moli, mungkin saja dia pun menjadi seorang tersesat yang jahat, seperti mendiang ayah kandungnya. Dan tiba-tiba dia bergidik dan menyembunyikan mukanya dalam rangkulan lengan kanan suaminya. Malam telah larut, lewat tengah malam. Bulan purnama telah condong ke barat dan malam itu dingin dan sunyi sekali. Akan tetapi, sesosok bayangan seperti setan berkelebatan di bawah tembok benteng. Bayangan orang itu bukan lain adalah Tek Hoat yang telah meninggalkan Cheng Cheng dan suaminya. Cheng Cheng tidak melihat Shanti Dewi di dalam benteng, akan tetapi siapa tahu? Dan seandainya dia tidak menemukan Shanti Dewi di situ, tidak pula bisa memperoleh kabar tentang putri itu, setidaknya dia akan dapat menuntut agar putra Cheng Cheng dibebaskan. Dia tidak perlu banyak berjanji kepada suami istri itu, akan tetapi kalau di sana tidak ada Shanti Dewi, dia tentu akan membebaskan putra Cheng Cheng. Saudara tirinya itu kelihatan demikian gelisah, dan diam-diam dia merasa amat kasihan kepada Cheng Cheng. Dia tidak takut biarpun di sana ada Hek Tiao Lomo, Hek Walokui dan yang disebut Im Kan Ngooke yang tidak dikenalnya itu. Biar semua iblis dan setan berkumpul di sana, dia tidak takut.
Ketika dia mulai mendekati tembok benteng, Tek Hoat yang berpenglihatan tajam itu mengerti bahwa ada bayangan yang mengikutinya. Orang yang membayanginya itu juga amat cepat gerakannya. Mula-mula dia menduga bahwa bayangan itu tentulah Cheng Cheng atau Kok Chu, akan tetapi setelah dia melihat sekelebatan, dia tahu bahwa bayangan itu bukan Cheng Cheng, karena orang itu tinggi besar tidak seperti bentuk tubuh Cheng Cheng dan lengannya lengkap tidak seperti lengan Kok Chu. Akan tetapi karena bayangan itu hanya mengikutinya, maka dia pun tidak mempedulikan dan melanjutkan gerakannya meloncat naik ke atas tembok benteng seperti seekor burung Garuda terbang saja. Loncatannya tidak mungkin dapat mencapai di atas tembok yang demikian tingginya, akan tetapi seperti seekor cecak terbang, dia hinggap di tembok dan menggunakan kaki tangannya menempel tembok dan terus merangkak ke atas menggunakan sinkangnya yang membuat telapak tangannya menyedot dan menempel dinding, menahan tubuhnya. Dengan cepat dia merayap seperti seekor cecak dan akhirnya dia dapat mencapai pinggiran tembok dan meloncat naik ke atas tembok benteng yang tinggi itu. Akan tetapi baru saja dia berdiri, kakinya telah menginjak alat jebakan dan dari bawah menyambar belasan batang anak panah ke arah tubuhnya. Namun, Tek Hoat telah siap waspada dan begitu mendengar bunyi berdesir dari bawah, dia telah meloncat ke atas dan mengelak, lalu turun lagi di atas dinding tembok di depan. Kiranya semenjak benteng itu kebobolan, Im Kan Ngoke telah memasang jebakan-jebakan di atas tembok benteng dan satu di antara alat jebakan itu tadi terinjak oleh Tek Hoat. Tek Hoat terus berloncatan di atas tembok benteng yang berlapis-lapis itu, dari tembok pertama ke atas tembok kedua. Dia melihat bayangan di belakangnya tetap mengikutinya akan tetapi dia tidak peduli dan terus meloncat ke tembok sebelah dalam. Tiba-tiba dia terkejut sekali ketika tembok yang diinjaknya bergoyang dan melesak ke bawah. Karena secara tiba-tiba tubuhnya terjeblos ke bawah, tentu saja dia tidak dapat meloncat lagi ke atas dan ketika dia memandang ke bawah, ternyata di bawahnya telah menanti ujung-ujung tombak yang meruncing. Dari atas, ujung-ujung tombak itu kelihatan menyeramkan dan orang yang terjatuh ke tempat itu tentu akan tembus-tembus tubuhnya oleh puluhan batang tombak itu. Untuk meloncat ke lain tempat sudah tidak mungkin lagi, maka mau tidak mau Tek Hoat harus terus meluncur ke bawah. Dia cepat mengerahkan ginkangnya dan ketika ujung-ujung tombak itu telah dekat sekali, dia menggunakan ujung kakinya menotol ujung tombak dan menggenjot ke atas untuk mematahkan tenaga luncuran tubuhnya, kemudian dia turun lagi dan hinggap dengan kedua kakinya ke atas ujung dua batang tombak. Akan tetapi tombak itu terpasang kuat sekali, terpaksa dia mengerahkan tenaganya dan mematahkan tenaga luncuran tubuhnya. Kemudian dia turun lagi dan hinggap dengan kedua kakinya ke atas ujung dua batang tombak seperti seekor burung saja. Dengan berjongkok tangannya mencabut sebatang tombak. Akan tetapi tombak itu terpasang kuat sekali, terpaksa dia mengerahkan tenaganya dan mematahkan gagang tombak itu, lalu dia menggenjot tubuhnya meloncat ke atas. Ketika dia tidak mencapai atas tembok, dia menggunakan tombak patahan tadi untuk menyodok dinding dan dengan tenaga sodokan ini dia dapat berpoksai lagi ke atas. Sehingga akhirnya dapat juga dia hinggap di atas tembok kembali. Bagus sekali. Pujian ini terdengar dari bayangan yang masih mengikutinya dari jauh. Akan tetapi Tek Hoat tidak peduli lagi dan melanjutkan penyelidikannya, meloncat terus ke tembok sebelah dalam lagi. Kini Tek Hoat telah tiba di lapisan tembok benteng yang paling dalam. Tiba-tiba terdengar suara berdering-dering ketika kakinya menyangkut tali rahasia dan Tek Hoat melihat pasukan berbondong-bondong datang ke sebelah dalam tembok. Bahkan ada pasukan 20 orang lebih yang menghujankan anak panah ke arah dia berdiri di atas tembok. Akan tetapi, Tek Hoat sama sekali tidak menjadi gentar, dia malah terus meloncat ke dalam sambil memutar tombak yang dicabutnya dari tempat jebakan tadi dan semua anak panah dapat ditangkisnya dan runtuh ke bawah. Dengan ringan kakinya menginjak tanah di tengah-tengah lapangan di sebelah dalam benteng itu dan sebentar saja dia sudah terkurung oleh pasukan penjaga yang banyak sekali. Akan tetapi, pemuda ini berdiri tenang dan sepasang matanya bersinar-sinar menyeramkan. Tidak ada anggota pasukan yang berani menyerang karena selain tidak ada perintah dari atasan, juga mereka maklum bahwa yang datang ini adalah seorang pemuda yang lihai sekali, seperti si Naga Sakti dan istrinya yang juga datang ke benteng ini beberapa hari yang lalu. Menghadapi orang-orang sakti seperti ini bukanlah tugas mereka dan memang benar saja. Tak lama kemudian terdengar aba-aba dari komandan mereka untuk membuka jalan dan nampaklah Koksu Nepal dan para pembantunya menghampiri tempat itu dan berhadapan dengan Tek Hoat yang memandang kepada rombongan ini dengan sikap tenang dan sinar mata tajam penuh selidik. Hahaha, dia adalah si Jari Maut.
Dari tadi aku sudah mengenalnya. Tiba-tiba terdengar suara dan muncullah Hek Hualokui. Juga Hek Tiaolomo yang ikut datang bersama Koksu Nepal segera mengenal pemuda itu. Ang Tek Hoat si jari maut, mau apa kau berkeliaran ke sini, bentaknya. Tek Hoat memandang kepada Hek Tiaolomo dan Hek Hualokui, kemudian terdengar dia berkata dengan sikap angkuh dan tenang. Hek Tiaolomo dan Hek Hualokui, apakah kalian menjadi pimpinan di sini ataukah hanya sebagai pembantu-pembantu belaka? Kalau begitu, siapakah pemimpinnya? Aku mau bicara dengan pemimpin benteng ini. Begitu mendengar julukan si jari maut, biarpun dia belum pernah mendengar julukan yang memang belum lama terkenal di dunia Kang Ou ini, namun Koksu sudah merasa kagum. Orang yang mendapat pujian dari dua orang kakek iblis itu tentulah bukan orang biasa, dan pemuda ini masih begini muda, dan cekatan pula, buktinya dapat melalui jebakan-jebakan dengan begitu mudah. Maka dia lalu melangkah maju dan tersenyum lebar. Kami, Koksu dari Nepal, adalah yang mewakili Pangeran Baruhendra memimpin benteng ini. Ang Sicu sudah memerlukan malam-malam datang ke tempat ini, ada keperluan apakah? Tanyanya dengan sikap ramah. Sinar bulan tenggelam, akan tetapi sebagai gantinya, banyak obor dinyalakan untuk membantu penerangan lampu yang banyak tergantung di tempat itu sehingga Tek Hoat dapat mengamati wajah banyak orang itu. Kini dia berhadapan dengan Ban Hua Sengjin dan setelah sejenak memandang wajah kakek ini dengan penuh selidik, dia lalu berkata dengan lantang. Kiranya yang memimpin adalah Koksu dari Nepal. Sungguh hebat benteng ini, dan kulihat banyak orang-orang pandai membantu di sini. Koksu, aku sama sekali tidak mau mencampuri urusan pemberontakan. Aku datang untuk urusan pribadi, yaitu aku mencari Putri Butan. Ah, Putri Shanti Dewi? Koksu Nepal itu memotong sambil tersenyum lebar. Benar. Jantung Tek Hoat berdebar keras. Bukankah dia berada di sini? Aku datang untuk mencari dia. Ah, tentu saja sang putri berada di sini, Ang Sicu. Beliau berada di sini sebagai tamu agung. Tek Hoat mengerutkan alisnya. Siapakah yang tidak tahu bahwa Nepal selamanya tidak pernah bersahabat dengan Bhutan? Mendengar ini, Koksu Nepal terkejut dan tiba-tiba Gitananda berbisik dalam bahasa Nepal kepada Koksu itu. Wajah Koksu itu menjadi berseri. Aha, kiranya engkau adalah panglima muda yang amat terkenal di Bhutan, yang pernah akan menjadi mantu Raja Bhutan itu? Ah, sungguh kebetulan sekali. Agaknya engkau telah meninggalkan Bhutan dan tidak tahu bahwa antara Bhutan dan Nepal telah terjadi persahabatan. Buktinya, Putri Shanti Dewi kini menjadi tamu kami, diantar oleh panglimanya. Dia lalu bicara kepada Gitananda untuk memanggil Mohinta. Tek Hoat terkejut melihat munculnya panglima muda Bhutan itu di situ. Sebaliknya, ketika Mohinta melihat Tek Hoat, dia menjadi marah sekali dan bersama para pengikutnya, dia sudah melolos senjata dan hendak menyerang. Akan tetapi Koksu mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Mohinta untuk mundur. Ang Sicu, kau lihat sendiri, Panglima Mohinta dari Bhutan sendirilah yang mengawal sang Putri Shanti Dewi dan menjadi tamuku. Kita semua adalah merupakan satu keluarga, mengingat bahwa Sicu juga sudah berjasa untuk Bhutan. Nah, sekarang katakanlah, apa maksud kedatanganmu? Sebagai kawan ataukah sebagai lawan? Semua orang terkejut dan merasa heran mendengar ucapan Koksu yang mengaku bahwa Putri Bhutan itu berada di situ sebagai tamu. Padahal, bukankah putri itu telah terculik orang dan sampai kini belum diketahui di mana adanya? Akan tetapi tidak ada orang yang tahu akan kelicikan Koksu ini. Dia memang sengaja mengatakan bahwa Shanti Dewi masih berada di situ, karena dia mempunyai rencana yang dianggapnya baik sekali untuk dapat menahan pemuda yang lihai ini agar dapat membantunya. Terserah kepada Koksu akan menganggap aku sebagai kawan atau lawan. Maksud kedatanganku sudah jelas, yaitu aku ingin melihat Putri Shanti Dewi dalam keadaan selamat. Hahaha, permintaan yang amat mudah, Ang Sicu. Tentu engkau maklum bahwa keselamatan sang putri sepenuhnya berada di tangan kami. Kalau Sicu mau membantu kami, sudah pasti sang putri akan selamat. Sudah kukatakan bahwa aku tidak hendak mencampuri urusan pemberontakanmu. Tek Hoat memotong cepat. Baiklah. Setidaknya asal engkau suka berjanji bahwa engkau tidak akan membantu pihak musuh kami dan bahwa engkau suka melindungi Putri Shanti Dewi di sini. Tentu saja aku akan suka melindunginya dari siapapun juga, jawab Tek Hoat. Akan tetapi biarkan aku lebih dulu bertemu dengan dia. Ang Sicu,
hendaknya Sicu maklum bahwa setelah Sicu berada di dalam benteng, maka kamilah yang menentukan segala sesuatu, karena betapapun lihainya Sicu, seorang diri saja tidak berdaya terhadap kami. Sicu baru saja datang, tentu tidak baik kalau bertemu dengan sang putri. Akan tetapi tunggulah 1-2 hari, kalau memang Sicu benar-benar mau tinggal di sini melindunginya dan memperlihatkan iktikat baik bahwa Sicu bukan mata-mata musuh kami, barulah Sicu akan dapat bertemu dengan Putri Shanti Dewi. Tek Hoat memandang ke sekeliling. Dia melihat bahwa selain Hek Tiau Lomo dan Hek Hua Lokui, juga terdapat banyak orang yang kelihatan berilmu tinggi. Semua tokoh ini sudah berbahaya, apalagi ditambah dengan banyak pasukan dan keadaan benteng yang kokoh kuat. Memang kalau dia menggunakan kekerasan hal itu adalah bodoh sekali. Apalagi setelah ada kepastian bahwa Shanti Dewi berada di situ dan dalam keadaan selamat, apalagi yang dikehendakinya. Dia harus bersabar sampai dia benar-benar bertemu dengan Shanti Dewi. Setelah bertemu barulah dia akan mencari akal bagaimana untuk dapat membawa keluar putri itu dari benteng ini. Kalau hal ini tidak mungkin, setidaknya dia berdekatan dengan wanita yang dicintanya itu dan dapat melindunginya dari gangguan siapapun juga dengan taruhan nyawanya. Baiklah, asal benar-benar dia berada di sini, aku akan melindunginya di sini dan tidak akan mencampuri urusan kalian dengan musuh-musuh kalian, katanya. Tek Hoat lalu diberi sebuah kamar dan diam-diam gerak-geriknya selalu diikuti. Pemuda ini pun tidak memperlihatkan sikap mencurigakan karena dia hanya menanti sampai dia dapat dipertemukan dengan kekasihnya. 1-2 hari, kata Koksu. Baik, dia akan bersikap baik selama 2 hari sampai dia benar-benar melihat sang putri dalam keadaan selamat. Sementara itu, kalau semua orang merasa heran, Koksu dengan tenang lalu memanggil pembantunya yang ahli dalam hal itu, yaitu Ang Xiaoqia dan gurunya, yaitu Hek Sin Towong. Adanya 2 orang yang pandai melakukan penyamaran inilah yang membuat Koksu tanpa ragu-ragu mengatakan kepada Tek Hoat bahwa Shanti Dewi memang berada di situ sebagai tamu. Pemuda selihai itu sebaiknya kalau berpihak kepada kita, kata Koksu kepada para pembantunya setelah Ang Xiaoqia dan gurunya hadir. Atau setidaknya, dalam menghadapi masa gawat ini, sebaiknya kalau dia di sini dan tidak membantu musuh. Karena itulah aku menggunakan dalih adanya Putri Shanti Dewi untuk menahan dia di sini, dan untuk melaksanakan akal ini, aku mengharapkan bantuan Kang Xiaoqia dan Hek Sin Towong. Dara itu saling pandang dengan gurunya. Mereka itu semenjak berada di dalam benteng, tidak pernah melihat kesempatan untuk melarikan diri karena biarpun mereka itu dianggap pembantu-pembantu, akan tetapi seperti juga Jenderal Kao, mereka adalah pembantu-pembantu yang dicurigai sehingga selalu terjaga dan tidak pernah diperkenankan keluar dari benteng. Memang hal itu mudah dilakukan karena kami melihat di sini banyak wanita Nepal yang potongan wajahnya agak mirip sang putri sehingga mudahlah untuk meriasnya sehingga tidak akan ada bedanya dengan wajah sang putri sendiri, kata Towong. Menghias mukanya memang mudah sekali, juga pakaian dan gerak-geriknya, akan tetapi meniru suaranya harus dipimpin oleh seorang yang mengenal betul cara sang putri bicara, kata Kang Xiaoqia. Kalau benar Ang Tek Hoat itu dahulu adalah tunangan sang putri, tentu dia akan dapat mengenal cara wanita itu bicara. Bagus, kata Ban Hua Sengjin berseru girang. Soal cara bicara dan lagaknya, di sini terdapat Mohinta yang akan mampu melatihnya karena dia tentu hafal akan kebiasaan sang putri bicara dan bersikap. Mohinta mengangguk-angguk, sungguh pun di dalam hatinya dia tidak setuju kalau Tek Hoat diterima sebagai sekutu di tempat itu. Menurut keinginannya, pemuda itu sebaiknya dibunuh saja. Akan tetapi, tentu saja dia tidak berani membantah kehendak Koksu Nepal yang bertindak demi kepentingan benteng. Mudah saja bagi Kang Xiaoqia dan gurunya untuk menyulap seorang dayang Nepal yang menjadi pelayan Pangeran Baru Hendra, menjadi Putri Shanti Dewi. Biarpun baru 1 kali guru dan murid ini melihat Shanti Dewi, namun ingatan mereka kuat sekali, dan pula di situ terdapat Mohinta dan para bekas dayang yang melayani sang putri sehingga mereka ini dapat memberi petunjuk. Dalam waktu 1-2 jam saja berubahlah seorang dayang menjadi Putri Shanti Dewi dari Butan. Dari rambut sampai ke kakinya, persis sekali. Kini tinggal melatih dayang itu untuk bersikap dan bicara seperti Shanti Dewi dan hal inilah yang lebih sukar sehingga membutuhkan waktu 2 hari di bawah pimpinan Mohinta, baru dayang itu dapat meniru dan agak mirip dengan gerak-gerik dan cara bicara Putri Butan itu.
Oleh karena itu, Koksu Nepal memesan kepada Dayang itu untuk bicara seperlunya saja dan wanita ini sudah dilatih sampai hafal betul apa yang harus diucapkannya kalau dia sebagai Putri Shanti Dewi bertemu dengan Ang Tek Hoat. Demikianlah, setelah 2 hari lamanya menanti di situ, akhirnya Ang Tek Hoat ditemui oleh Koksu dan kakek ini tertawa lebar. Hahaha, girang hati kami melihat bahwa engkau ternyata tidak memperlihatkan sikap buruk, Sicu. Maka, sekarang kami memenuhi janji untuk mempertemukan engkau dengan Putri Butan. Tentu saja hanya terbatas, pokoknya si Chu dapat membuktikan bahwa dia selamat di sini dan dapat bicara sepatah dua patah kata. Tek Hoa tidak memperhatikan syarat itu karena hatinya sudah berdebar penuh ketegangan dan juga kegirangan. Semenjak dia meninggalkan Butan, hatinya menderita hebat oleh rasa rindunya kepada Shanti Dewi dan dia sudah merasa putus asa karena tidak mungkin dia akan dapat bertemu lagi dengan kekasihnya itu. Maka ketika dia mendengar bahwa Shanti Dewi meninggalkan Butan dan berada di timur, dia mencari-cari sampai akhirnya sekarang tiba saatnya dia akan bertemu muka, berhadapan dan bicara dengan kekasihnya itu. Jantungnya berdebar-debar dan dia hanya dapat mengangguk kepada Ban Hua Senjin dengan perasaan berterima kasih. Mereka menuju ke satu bagian di dalam benteng itu dan dari dalam sebuah pintu di pondok besar, muncullah Shanti Dewi dengan gerak-geriknya yang lemah lembut dan harus diiringkan oleh beberapa orang dayang. Ketika Shanti Dewi melihat Tek Hoat, dia mengeluarkan seruan tertahan dan berhenti melangkah, lalu memandang dengan mata terbelalak kemudian menundukkan mukanya, lalu jari-jari tangannya mempermainkan ujung bajunya. Kebiasaan sang putri kalau sedang tegang, kebiasaan yang amat dikenal oleh Tek Hoat. Dewi. Tek Hoat berseru lirih dan melangkah maju, lehernya seperti dicekik rasanya karena terharu dan juga girang. Ternyata kekasihnya itu benar-benar dalam keadaan selamat dan hal ini amat menggirangkan hatinya. Terima kasih kepada Tian bahwa engkau masih dalam keadaan sehat dan selamat. Hanya demikianlah Tek Hoat dapat berseru dengan girang sekali. Ang Tek Hoat, terdengar sang putri berkata dengan suara agak gemetar, tanpa mengangkat mukanya. Mau apakah engkau minta bertemu dengan aku? Dalam suara itu terkandung kedukaan dan kemarahan. Tek Hoat mengerutkan alisnya. Biasanya, Putri Shanti Dewi menyebut Koko atau Kanda, kini menyebut namanya begitu saja. Dia dapat mengerti bahwa tentu sang putri ini marah kepadanya, dan dia dapat mengerti mengapa putri ini marah kepadanya. Dinda Shanti Dewi, engkau tahu betapa berat hatiku berpisah. Dan betapa kaget hatiku mendengar engkau berada di sini, meninggalkan Butan. Aku hanya ingin melihat engkau selamat dan bahagia. Tek Hoat mengeluarkan isi hatinya tanpa malu dan sungkan lagi sungguh pun di situ terdapat 4 orang dayang dan juga terdapat Ban Hua Senjin. Bahkan dia melihat bayangan beberapa orang berkelebatan tak jauh dari situ. Dan memang diam-diam 4 orang Imkan Ngooke lainnya bersiap-siap tidak jauh dari tempat itu, menjaga kalau-kalau Tek Hoat melihat penyamaran itu. Putri palsu itu sengaja menyebut Tek Hoat dengan namanya saja karena hal ini sudah diperhitungkan baik-baik oleh Mohinta yang mengatur percakapan itu. Maka berkatalah putri itu sesuai dengan hafalannya. Ang Tek Hoat, engkau telah pergi tanpa pamit, bahkan telah menimbulkan kemarahan di hati ayahku, oleh karena itu sesungguhnya sudah tidak ada apa-apa lagi antara kita. Akan tetapi kalau engkau memperlihatkan bantuan untuk menghadapi musuh dari Pangeran Nepal, baru aku mau mengenalmu lagi. Nah, sampai jumpa pula. Dan semoga kau berhasil. Setelah berkata demikian, putri palsu itu membalikkan tubuhnya dan diiringkan oleh para dayang dia masuk, kembali ke dalam pondok. Shanti. Shanti Dewi. Tek Hoat berseru akan tetapi sesuai dengan petunjuk yang telah diterimanya, putri itu tidak mau berhenti atau menoleh. Daun pintu ditutupkan oleh para dayang dan ketika Tek Hoat melangkah ke depan, Ban Hua Senjin sudah mendekatinya dan menegurnya. Sicu, pondok ini khusus untuk sang putri, tidak ada pria yang boleh masuk. Marilah kita bicara. Saya kira sang putri sudah cukup jelas bicara. Seperti orang yang kehilangan semangat Tek Hoat mengikuti Koksu Nepal dan dengan ucapan Shanti Dewi masih terngiang di telinganya, apalagi kata-kata terakhir, semoga kau berhasil, berkesan di dalam hatinya. Dia mendengarkan bujukan-bujukan Koksu Nepal dan akhirnya dia menyetujui untuk melindungi sang putri di dalam benteng itu dan akan membantu menghalau musuh yang membahayakan keselamatan Shanti Dewi sedapat mungkin. Selagi Koksu membujuk Tek Hoat,
tiba-tiba terdengar suara hiruk-pikuk dan datanglah penjaga melapor bahwa pasukan Gubernur Honan datang berlari-larian, nampaknya ketakutan dan mengalami kekalahan. Mendengar ini, Ban Hua Senjin cepat pergi melapor kepada Pangeran Baruhendra yang cepat keluar dan pintu gerbang dibuka lebar untuk menyambut datangnya sang gubernur bersama pasukannya yang melarikan diri dari Lokyang itu. Sang gubernur Kui Cukam dengan muka pucat dan napas terengah-engah menceritakan betapa pasukan besar yang dipimpin oleh Putri Milana telah menggempur Lokyang dan telah menduduki semua kota, dan tentu akan segera menyerbu ke lembah. Dalam pertemuan ini, dengan singkat Tek Hoat diperkenalkan kepada sang pangeran oleh Koksu Nepal. Pangeran Leong Bianchu sudah mendengar laporan lengkap tentang Tek Hoat, maka dia pun menyatakan kegirangannya bahwa pemuda itu suka membantunya. Kemudian, pangeran memerintahkan agar semua pembantunya dikumpulkan dan diadakanlah persidangan kilat untuk mengatur rencana dan siasat menghadapi musuh yang sudah mengancam. Kepada Jenderal Cao Liang yang juga diharuskan hadir, sang pangeran berkata, "Sekaranglah tiba saatnya engkau memperlihatkan kepandaianmu dan memenuhi janjimu, Jenderal Cao." Jenderal yang tua itu dengan wajah muram mengangguk. "Saya akan memperlihatkan bahwa janji saya akan tetap saya penuhi, dan tidak akan ada pasukan manapun yang mampu membobolkan benteng ini." Jenderal Cao Liang lalu berpamit mundur untuk mulai mengatur penjagaan dan membagi-bagi tugas kepada para komandan bawahannya. Pangeran Leong Bianchu mengajak Gubernur Kui Cukam untuk bicara di dalam sedangkan persidangan itu dilanjutkan oleh Koksu Nepal yang membagi-bagi tugas kepada para tokoh pembantunya untuk memperkuat kedudukan benteng di sebelah dalam, karena kedudukan di sebelah luar seluruhnya menjadi tanggung jawab Jenderal Cao Liang. Sibuklah semua orang yang menanti dengan jantung berdebar tegang karena para pasukan gubernur yang melarikan diri ke benteng itu bercerita betapa kuatnya pasukan kota raja yang dipimpin oleh Putri Milana yang memang terkenal pandai sekali dalam hal memimpin pasukan itu. Putri Milana ini memang mengingatkan kaum tua kepada Putri Nirahai, ibunya, yang dahulu juga merupakan seorang panglima besar yang amat pandai. Tek Hoat juga memperoleh bagian dalam pembagian kerja itu, yaitu dia harus melindungi bagian bangunan di mana juga tinggal Putri Shanti Dewi. Tentu saja pemuda ini menerima tugas itu dengan girang dan dia pun bersungguh-sungguh, karena dia akan melindungi sang putri dengan taruhan nyawanya. Pada keesokan harinya, muncullah pasukan kerajaan yang telah dinanti-nanti dengan hati penuh ketegangan oleh semua orang di benteng itu. Pasukan yang besar dan berbaris rapi, dipimpin oleh Putri Milana. Dari atas menara di tembok benteng, sudah nampak debu mengepul tinggi ketika pasukan itu datang dari jauh, kemudian makin lama nampaklah barisan itu seperti serombongan semut yang bergerak dengan teratur. Jantung mereka yang memandang dari atas menara berdebar tegang karena gerakan pasukan besar itu memang amat menyeramkan. Di atas tebing bukit yang tinggi dari mana orang dapat melihat tembok benteng di kejauhan, Milana memberi isyarat kepada pasukannya untuk berhenti. Pembawa bendera menggerak-gerakkan bendera sebagai isyarat dan barisan itu pun berhenti. Putri Milana menunggang seekor kuda besar berbulu hitam, diiringkan oleh beberapa orang panglima dari kota raja. Gagah dan cantik sekali putri ini, seorang wanita berusia 40 tahun namun kelihatan masih muda, dengan wajah yang cantik dan matang, kelihatan angker dan mendatangkan rasa hormat ketika dia duduk dengan tenang di atas kuda yang besar itu, memegang kendali dengan tangan kiri. Pakaiannya tertutup oleh baju perang bersisik baja berwarna kuning emas, sehelai mantel merah menutupi pundak dan punggungnya. Rambutnya disanggul ke atas dan ekor rambut berjuntai ke belakang diikat dengan pita kuning. Sebatang pedang dengan sarung pedang terukir indah tanda bahwa pedang itu adalah pedang kebesaran dari kota raja, dari istana, tergantung di pinggang kirinya. Hati setiap orang prajurit tentu akan penuh semangat kalau memandang kepada pemimpinnya seperti itu. Milana membagi-bagi barisannya dalam pasukan-pasukan yang diberi nama pasukan serigala, pasukan harimau, pasukan naga, dan lain nama binatang yang perkasa pula. Para komandan masing-masing pasukan memakai lukisan binatang yang menjadi tanda pasukannya, demikian pun setiap pasukan membawa bendera lambang pasukan berupa gambar binatang itu. Hal ini untuk memudahkan mereka saling mengenal dan sifat setiap pasukan disesuaikan pula dengan lambang binatang yang menjadi nama mereka. Setelah semua pasukan berhenti, Milana mengamati keadaan benteng yang nampak dari jauh dan kelihatan sunyi itu. Dia sudah mempelajari keadaan tempat di sekitar benteng itu dari gambar yang dibuat oleh para penyelidik, maka kini dia memandang untuk mempelajari keadaan itu sesuai dengan gambar yang pernah dipelajarinya. Memang sebuah benteng yang amat kuat, pikirnya.
Dan hatinya terasa perih kalau dia teringat bahwa benteng itu dibuat atas petunjuk Jenderal Cao Liang. Keadaan benteng yang angker, sunyi dan kelihatan kokoh kuat itu benar-benar menggiriskan hati, berbeda dengan benteng-benteng lain di mana kelihatan anggota pasukan penjaga hilir mudik dan kelihatan sibuk. Tidak, benteng ini seperti kosong saja, dari luar tidak nampak seorang pun penjaga. Milana masih duduk di atas pelana kudanya dan memandang ke arah benteng dengan alis berkerut dan sinar mata melamun. Dari sebelah kanannya datang seorang panglima pasukan serigala yang melapor dengan suara tegas. Laporan, Panglima. Para penyelidik melaporkan bahwa benteng itu tak dapat diserang dari belakang karena membelakangi tebing sungai yang penuh rawa-rawa liar dan berbahaya. Kanan dan kirinya tertutup jurang yang dalam. Laporan selesai. Milana mengangguk-angguk. Jadi cocok dengan keterangan dalam gambar. Kalau begitu, siapkan pasukan, jalan satu-satunya hanyalah menyerang dari depan untuk mencoba sampai di mana ketangguhan lawan. Akan tetapi, kalau ternyata pihak lawan kuat sekali, jangan memaksakan diri, tunggu tanda untuk mundur agar jangan sampai kehilangan banyak anak buah menjadi korban. Komandan itu lalu mundur dan Milana memberi perintah kepada pemegang bendera isyarat untuk menyampaikan perintahnya. Pemegang bendera itu berdiri di atas batu besar dan menggerakkan benderanya dengan gerakan-gerakan tertentu agar terbaca oleh semua komandan. Perintah dari Panglima Putri Milana adalah agar pasukan serigala maju menyerang pintu gerbang depan benteng itu sedangkan pasukan-pasukan lain hanya bersiap di kanan kiri sesuai dengan kedudukan mereka tanpa ikut menyerang, hanya melindungi kalau pasukan serigala terdesak agar membantu mereka mundur dengan selamat. Pasukan serigala yang terdiri dari 10.000 orang itu lalu dikerahkan dan mulailah pasukan ini menyerang dan menyerbu benteng dari pintu gerbang depan. Setelah jarak mereka mulai dekat dan sejauh sasaran anak panah, tiba-tiba dari atas tembok benteng itu berhamburan datang anak panah dan batu-batu bagaikan hujan menyambut mereka. Hal seperti ini tidak mengejutkan pasukan yang sudah berpengalaman itu dan memang sudah mereka duga lebih dulu. Maka mereka pun cepat mengangkat perisai masing-masing untuk melindungi diri dan mereka terus menyerbu sambil bersorak-sorak, dan pasukan-pasukan bagian panah lalu membalas dengan melepaskan anak panah mereka ke tembok benteng, tubuh mereka dilindungi oleh teman yang mengangkat perisai besar. Hiruk-pikuk bunyi anak panah dan batu menimpa perisai-perisai itu. Putri Milana menyaksikan penyerbuan pasukan serigala itu dengan seksama sambil memandang ke arah atas tembok benteng. Dari menara tembok itu dia melihat bendera merah dikibarkan dan tiba-tiba anak panah dan batu yang meluncur bagaikan hujan dari atas tembok itu berhenti. Pasukan serigala masih menyerbu terus, kini sudah mulai menaiki lereng menuju ke pintu gerbang. Perintahkan mereka mundur. Tiba-tiba Milana berseru dan pemegang bendera lalu memberi isyarat, disusul bunyi tambur sebagai perintah kepada pasukan itu. Namun terlambat. Karena tiba-tiba saja pintu gerbang terbuka dan dari dalam pintu gerbang itu keluar batu-batu besar bergulingan ke bawah lereng, juga dari atas tembok dilempar-lemparkan batu-batu sebesar kepala orang ke bawah sehingga batu-batu ini pun bergulingan ke bawah menyambut pasukan musuh. Diserang secara bertubi-tubi dan mendadak ini, pasukan serigala menjadi terkejut. Mereka berusaha menyingkir dan berloncatan ke sana-sini. Akan tetapi banyak pula di antara mereka yang tertimpa dan tertumbuk batu-batu besar sehingga ramailah suara mereka yang diserang oleh batu-batu ini. Terpaksa mereka mundur secara tidak teratur dan dalam penyerbuan pertama ini pasukan serigala kehilangan 200 orang lebih. Milana melihat dari atas dan nampak olehnya betapa pintu gerbang tertutup kembali dan bendera merah di atas menara itu bergerak-gerak memberi tanda. Tembok benteng musuh kembali menjadi sunyi dan tidak nampak seorang pun prajuritnya. Milana menarik napas panjang. Hebat, pikirnya. Benar-benar Jenderal Cao Liang telah bekerja untuk musuh. Baik, dia pun harus melawan dengan kekerasan. Dia memberi kesempatan agar pasukan serigala memulihkan tenaga dan mengatur kembali kebersihan pasukan itu. Kemudian terdengar aba-abanya nyaring. Lepaskan panah berapi. Pasukan anak panah lalu berindap-indap memencar dari depan, kanan dan kiri, dan tak lama kemudian bermunculanlah anak panah yang membawa api menuju ke benteng itu. Akan tetapi, karena benteng itu berlapis-lapis, maka anak-anak panah berapi itu hanya mengenai tembok benteng di sebelah dalam, tidak mengenai bangunan-bangunan di dalam benteng. Betapapun juga, hujan anak panah berapi itu membuat para prajurit di dalam benteng terpaksa berlindung dan memadamkan api begitu anak panah itu menimpa tembok sebelah dalam.
Sementara itu, diam-diam Milana lalu memberi perintah kepada pasukan untuk menggali lubang-lubang naik ke lereng itu. Kemudian, tiba-tiba Putri Milana memerintahkan 3 pasukan, yaitu pasukan harimau, pasukan naga, dan pasukan singa untuk menyerbu dari kanan kiri dan tengah, didahului oleh pasukan yang mengerjakan penggalian-penggalian itu. Kembali hujan anak panah dan batu, yang dibalas oleh serangan anak panah dari pasukan kerajaan. Seperti juga tadi, ketika pasukan penyerbu sudah mulai naik ke lereng, batu-batu besar berjatuhan dari atas dan keluar dari pintu gerbang. Akan tetapi kini pasukan-pasukan itu sudah siap. Cepat mereka bertiarap ke dalam lubang-lubang itu sehingga batu-batu yang menggelundung itu melewati tubuh mereka. Ada pula yang terkena, akan tetapi tidak begitu banyak dan sebagian besar pasukan selamat dan setelah hujan batu mereda, mereka terus mendaki naik sambil menggali lubang-lubang berikutnya. Siasat Milana ini berhasil dan akhirnya 3 pasukan itu dapat bergabung dan sambil bersorak-sorak mereka lari menuju ke depan. Akan tetapi, tiba-tiba mereka disambut oleh teriakan yang mengejutkan dan dari dalam tanah di depan tembok benteng itu terbuka lubang-lubang dan ternyata di situ terdapat pasukan-pasukan pendam yang sudah lama menanti. Begitu keluar dari tempat persembunyian mereka, pasukan pendam ini melepaskan anak panah dari kanan kiri, sedangkan pasukan inti menyerbu dari tengah, dan kini pintu gerbang terbuka dan bersama dengan bunyi tambur dan teriakan-teriakan menggegap gempita, keluarlah pasukan besar menyerbu dari tengah, menghimpit pasukan kerajaan dari kanan kiri dan tengah. Terjadilah pertempuran yang hebat, akan tetapi pasukan kerajaan sama sekali tidak mampu untuk mendesak musuh. Bahkan mereka yang mencoba untuk mendekati tembok, menerima siraman-siraman air panas dari atas tembok sehingga mereka terpaksa mundur kembali. Melihat ini, kembali Milana memerintahkan mundur semua pasukan. Serangan yang kedua itu pun gagal dan ternyata lebih dari 1.000 orang anak buah pasukan tewas. Setelah 2 kali kegagalan ini dan melihat betapa tembok benteng itu kembali sunyi, Milana lalu menarik mundur pasukannya dan membiarkan mereka mengaso. Dia sendiri lalu mengadakan perundingan dengan para panglima kerajaan menghadapi benteng musuh yang demikian kuatnya. Dia tahu atau dapat menduga bahwa yang menggerakkan bendera merah di menara itu tentulah Jenderal Kao, atau setidaknya tentulah pembantu jenderal yang pandai itu. Untuk menyerbu secara nekat dan membobolkan benteng dengan kekerasan, agaknya lebih dulu akan mengorbankan banyak sekali prajurit dan hasilnya pun belum dapat meyakinkan, mengingat betapa kuatnya penjagaan di benteng itu. Malam tiba dan Milana masih melakukan perundingan dan mencari siasat bersama para panglima pembantunya, mencari-cari kemungkinan untuk menyerbu dengan lain cara. Sementara itu, pendekar Gak Bun Beng yang mendahului pasukan istrinya, menyusup-nyusup melalui hutan di sepanjang tepi sungai Huangho dan dia melihat Ko Chu dan Cheng Cheng yang bersembunyi di tepi sungai. Dia lalu muncul di depan suami istri pendekar itu. Ko Chu dan istrinya terkejut sekali ketika tiba-tiba melihat bayangan berkelebat. Orang yang datang ini sama sekali tidak mereka ketahui, tanda bahwa orang ini hebat sekali ilmunya. Akan tetapi ketika Cheng Cheng melihat siapa adanya orang itu, dia girang bukan main. Paman Gak Bun Beng, serunya ketika melihat pria yang berdiri sambil tersenyum di depannya itu. Juga Ko Chu menjadi girang dan cepat dia memberi hormat. Melihat pendekar ini, hati Cheng Cheng menjadi besar dan cepat dia bertanya. Paman, kapankah pasukan Bibi Milana akan menyerbu ke sini? Dalam 1-2 hari ini, kini telah berangkat setelah menduduki Lokyang. Ah, Paman. Benteng itu kuat bukan main, dipimpin oleh. Cheng Cheng tidak melanjutkan karena merasa tidak enak kepada suaminya. Aku sudah tahu. Jenderal Cao Liang, ayah mertuamu itu terpaksa karena semua keluarganya ditawan, bukan? Tentu ada apa-apanya ini. Aku akan menyelidiki lebih dulu ke dalam, dan sebaiknya kalian menanti sampai pasukan kerajaan menyerbu. Apakah kalian tidak bertemu dengan Sumakian Bu? Dia sudah lebih dulu meninggalkan kota raja menuju ke sini. Ko Chu dan Cheng Cheng saling pandang dengan heran lalu menggeleng kepala. Kami bertemu dengan Ang Tek Hoat yang mencari Putri Shanti Dewi dan dia memasuki lembah, entah apa jadinya dengan dia. Cheng Cheng lalu menceritakan tentang pertemuan mereka dengan Tek Hoat. Mendengar ini, Gak Bun Beng mengerutkan alisnya. Sungguh aneh sekali, mengapa Shanti Dewi kembali terbawa-bawa dalam pemberontakan ini dan dia berada di lembah. Benteng di lembah itu mengandung banyak rahasia, dan hal ini makin mendorongku untuk lebih dulu masuk menyelidiki ke sana. Keadaan mereka kuat sekali. Paman Gak,
Kata Kokcu yang merasa agak kaku menyebut paman kepada pendekar itu, akan tetapi karena memang pendekar itu adalah suami dari Putri Milana, bibi dari istrinya, maka dia pun menyebut paman. Di sana terdapat Imkan Ngookei, Hek Tialomo, Hek Hualokui, dan banyak lagi tokoh-tokoh kaum sesat. Karena putra kami juga tertawan di sana, maka kami terpaksa menahan diri dan mencari kesempatan untuk dapat menyelundup masuk dan menolong semua keluarga ayah. Lalu si naga sakti ini bercerita tentang putranya yang juga terculik dan tahu-tahu sudah dibawa oleh penculik itu ke dalam benteng dan menjadi tawanan bersama keluarga ayahnya pula. Mendengar ini, Gak Bun Beng menggeleng kepalanya dengan kagum dan juga penasaran sekali. Agaknya Pangeran Liong Diancu putra Pangeran Liong Kaiong yang ternyata juga menjadi Pangeran Nepal ini ternyata lebih cerdik dan berbahaya daripada ayahnya dahulu. Untuk mencapai cita-citanya, dia tidak segan-segan menggunakan segala macam kecurangan untuk memaksa Jenderal Kao membantunya dan membuatmu tidak berdaya pula dengan menguasai putramu. Kalau hanya seorang anggota keluarga saja yang ditawan, kami berdua tentu sanggup untuk menyelamatkannya, akan tetapi anggota keluarga sedemikian banyaknya, tidak mungkin menggunakan kekerasan menolong mereka semua, kata Kokcu dengan penasaran. Paman Ga, kalau paman sudah berhasil memasuki benteng, harap paman sudi mengamat-amati keadaan putra kami, Kao Chin Liong. Gak Bun Beng mengangguk. Dia maklum bahwa bagi Kokcu tidak mungkin mengajukan permintaan seperti itu karena selain putranya, juga ayah bundanya, dan keluarga ayahnya semua tertawan di sana, akan tetapi bagi Cheng Cheng sebagai seorang ibu, tentu saja yang diingat hanyalah keselamatan putranya. Jangan khawatir, tentu saja aku akan berusaha sedapat mungkin agar mereka itu tidak sampai terancam. Bun Beng lalu bangkit berdiri. Nah, sebaiknya memang kalau kalian menanti sampai pasukan kerajaan menyerbu sehingga dalam kekacauan itu mereka tidak begitu memperhatikan kalian. Sebelum itu, kehadiran kalian di sana hanya membahayakan keselamatan keluarga kalian yang ditawan. Sampai jumpa. Setelah berkata demikian, Gak Bun Beng lalu meloncat pergi. Diam-diam Cheng Cheng merasa berbesar hati setelah bertemu dengan pendekar itu karena dengan adanya bantuan pendekar sakti itu, keselamatan putranya lebih terjamin. Kemanakah perginya Qian Bu dan Huili? Mereka itu beberapa hari lebih dulu dari Gak Bun Beng meninggalkan kota raja menuju ke benteng di lembah. Huang Ho, mengapa setelah Bun Beng sudah tiba di situ, dua orang muda ini belum kelihatan bayangannya? Ternyata mereka berdua itu mengambil jalan memutar. Mereka berdua sudah mengerti benar akan kekuatan di dalam benteng, dan sedikit banyak Huili sudah mengenal keadaan di sekeliling benteng itu. Maka mereka lalu mencari akal, yaitu hendak menyelidiki benteng itu dari samping, melalui jurang yang amat curam dan sukar. Oleh karena itu mereka menggunakan waktu berhari-hari untuk mencari jalan melalui tempat yang amat sukar dan tak mungkin dilalui oleh pasukan atau manusia biasa itu. Sampai beberapa hari lamanya Qian Bu dan Huili mencari-cari jalan rahasia yang menurut Huili terdapat di sekitar jurang itu, namun tanpa hasil. Qian Bu mencela Huili, mengatakan bahwa mungkin tidak ada jalan rahasia itu dan Huili menjadi uring-uringan. Aku belum gila, jawabnya marah. Kalau tidak ada, perlu apa aku bersusah payah mengambil jalan ini? Memang pintu rahasia itu belum kulihat di sebelah sini, akan tetapi aku sudah tahu di sebelah dalamnya menembus di taman, di belakang rumpun bambu kuning. Mereka duduk di atas batu, menyeka peluh karena hari amat panas dan mereka sudah lelah sekali. Tiba-tiba Qian Bu meloncat berdiri. Aku pergi dulu, bisiknya, matanya terus mengincar ke kiri, di mana terdapat semak-semak belukar. Mau apa? Ada apa? Huili bertanya. Ses, kulihat berkelebatnya bayangan kelinci gemuk di sana tadi. Perutku lapar, aku akan menangkapnya untuk makan. Qian Bu lalu berjingkat-jingkatan bergerak cepat tanpa suara mencari kelinci yang baru saja dilihatnya. Sebentar saja bayangan pemuda itu sudah lenyap di balik semak-semak. Huili merasa panas hatinya karena agaknya keterangannya tentang jalan atau pintu rahasia itu tidak dipercaya oleh Qian Bu. Dia bangkit berdiri, membanting-banting kakinya dan mulailah dia mencari lagi, mencari sendiri karena hatinya merasa penasaran sekali. Ditelitinya setiap batu, setiap rumpun alang-alang atau semak-semak. Sampailah dia di tepi jurang dan tiba-tiba dia tertegun memandang ke kanan dan cepat tubuhnya bergerak memutar, matanya terbelalak dan mukanya perlahan-lahan berubah merah, tanda bahwa dia mulai marah sekali melihat apa yang sedang terjadi di seberang jurang itu. Apakah yang sedang dilihatnya?
Yang menimbulkan kemarahan hati Hui Li ternyata adalah Suma Qianli dan Teng Xiangin. Seperti telah kita ketahui, dua orang muda ini pun setelah lolos dari tangan Im Kan Ngooke lalu pergi menyelidiki benteng. Akan tetapi karena mereka maklum bahwa menyelidiki dari depan amatlah berbahaya, mereka lalu mengambil jalan memutar dan menyelidiki dari samping, melalui jurang-jurang seperti yang dilakukan oleh Qian Bu dan Hui Li. Ketika mereka harus menyeberangi sebuah jurang yang amat berbahaya, keduanya menggunakan akal. Untuk meloncati jurang itu tidaklah mungkin karena di seberang sana terdapat semak-semak berduri sehingga tidak diketahui bagaimana keadaan tanah di tepi jurang di seberang. Oleh karena itu, Qian Li lalu mengumpulkan akar-akar yang panjang dan kuat, disambung-sambungnya, kemudian dia mengikatkan ujungnya pada sebuah batu sebesar kepala orang dan melontarkan batu itu ke seberang sampai akar yang merupakan tambang itu melibat pada sebatang pohon dan ditariknya sehingga menegang dan cukup kuat untuk dipakai sebagai jembatan menyeberang. Dan keduanya sedang menyeberangi tali dari akar yang kuat itu ketika Hui Li melihat mereka. Biarpun Xiangin memiliki ginkang yang amat tinggi dan baginya merupakan pekerjaan amat mudah untuk menyeberang dan berjalan di atas tali seperti itu, jangankan hanya sepanjang itu, biarpun 5 kali lebih panjang pun dia sanggup melakukannya. Akan tetapi, Dara ini ternyata merupakan seorang yang mudah merasa ngeri kalau berada di tempat yang curam, maka begitu dia mulai melangkah dan melihat ke bawah, dia menjerit tertahan. "Ai! Aku ngeri." Dan dia lalu menggerakkan payungnya, dibukanya payung itu dan dipergunakannya untuk membantu keseimbangan tubuhnya. Padahal kalau dia tidak merasa ngeri, sambil berlari biasa pun dia sanggup melintasi jurang itu melalui tambang. Melihat wajah Dara itu mendadak menjadi pucat, Qian Li menjadi tidak tega dan juga khawatir kalau saking ngerinya Dara itu menjadi pingsan dan hal itu tentu saja amat berbahaya. Karena itulah, dia pun lalu berjalan di belakang Dara itu dan memegang tangan kiri Xiangin sehingga Xiangin menyeberangi tali akar itu dengan tangan kanan memegang payung dan tangan kiri digandeng Qian Li. Dan pemandangan inilah yang membuat wajah Hui Li menjadi merah saking marahnya. Cemburu menyesakkan dadanya. Dia melihat Qian Li bergandeng tangan demikian mesranya dengan seorang Dara cantik yang memegang payung, seorang Dara yang genit. Tanpa disadarinya, tangan kanannya sudah menyambar sebuah batu sebesar kepala orang. Menurut hatinya yang panas karena cemburu, ingin dia melontarkan batu itu untuk menyambit tali itu agar putus, akan tetapi dia teringat bahwa kalau tali itu putus, bukan hanya Dara itu yang akan terjatuh ke dalam jurang, akan tetapi juga Qian Li. Maka ketika dia melihat betapa di ujung jurang itu terdapat tempat dangkal penuh lumpur, yaitu setelah hampir tiba di tepi jurang, dia menanti sampai dua orang itu berada di atas genangan lumpur itu, lalu dia menyambitkan batu di tangannya. Krot! Batu itu menimpa air lumpur dan tentu saja air lumpur itu muncrat ke atas dan Xiangin yang berada di depan itu paling banyak terkena lumpur pakaiannya. Tentu saja kedua orang itu terkejut bukan main. Ketika Xiangin menoleh dan melihat bahwa yang menyambitkan batu sehingga air lumpur memercik ke pakaiannya itu adalah seorang gadis pakaian hitam yang cantik manis dan yang berdiri sambil bertolak pinggang dan sengaja mentertawakannya dengan mengejek, menjadi panas perutnya. Dia lupa akan kengeriannya, melepaskan tangan Qian Li dan dengan sekali lompat dia telah tiba di tepi jurang melampaui semak-semak berduri, lalu langsung dia berlari menghampiri Hui Li. "Bocah setan, engkaukah yang melempari lumpur itu tadi?" bentak Xiangin marah sekali. Payungnya masih terbuka dan kini ujungnya yang runcing itu ditodongkan ke depan. "Kalau kutusukkan payungku ini, mampus kau karena kelancanganmu itu." Engkau mau membunuh aku? Bocah iblis, mudah saja kau bicara. Sebelum payung bututmu itu bergerak, lehermu sudah putus oleh pedangku ini." Setelah berkata demikian, sekali tangan kanannya bergerak Hui Li telah mencabut pedangnya. "Bocah siluman gunung. Kau sudah berbuat kurang ajar, melempar lumpur sampai pakaianku kotor semua, masih berani membuka mulut lancang dan kotor? Sungguh selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan anak kurang ajar macam engkau." Xiangin menjadi makin marah. "Engkau siluman jurang. Memang pantas berlepotan lumpur. Memang aku melempar batu ke lumpur, habis kau mau apa? Apakah tempat ini milikmu? Aku mau melempar kemanapun aku suka. Kau peduli apa?" Hui Li menantang. "Bocah ingusan kau harus dihajar." Xiangin marah sekali, tangan kirinya bergerak menampar ke arah pipi Hui Li. Tamparannya itu cepat bukan main, seperti kilat menyambar,
Akan tetapi Huili adalah seorang ahli silat tinggi, maka dengan miringkan tubuh saja dia dapat menghindarkan diri dan kontan keras tangan kirinya juga bergerak menampar ke arah pipi Xiang In. Cut! Xiang In cepat melangkah mundur untuk mengelak. Tahan dulu. Jangan berkelahi, tahan dulu. Qian Li datang dan pemuda ini tentu saja segera mengenal Huili dan dia berteriak melerai ketika melihat betapa dua orang darah itu sudah saling tampar dan kini bahkan menggerakkan senjata mereka. Melihat munculnya Qian Li yang melerai, hati Huili menjadi makin panas dan dalam nada suara Qian Li itu dia menangkap sikap Qian Li yang membela dan berpihak kepada wanita yang cantik itu. Cemburunya naik ke kepala. Dia membelalakan matanya, memandang kepada darah itu. Benar cantik sekali, dan pakaiannya juga indah. Seorang gadis pesolek yang sinar matanya genit. Melototlah dia kepada Qian Li, seperti hendak ditelannya bulat-bulat pemuda itu. Kau boleh sekalian maju membelanya, boleh dikeroyok dua aku tidak akan surut selangkah pun, bentaknya dan pedangnya sudah digerakkan menyerang Xiang In. Bocah bermulut lancang dan kurang ajar. Xiang In juga marah sekali dan dia menganggap darah berpakaian hitam itu benar-benar tidak tahu sopan santun dan sombong sekali, maka dia cepat menggerakkan payungnya dan menangkis. Ceringgi. Terang. Bunga api berpijar ketika ujung payung bertemu dengan ujung pedang dan berkali-kali mereka sudah mengadu senjata dan saling serang dengan hebatnya. Apa yang terjadi ini? Tiba-tiba Qian Bu telah datang dengan loncatan kilat, di tangan kirinya dia memegang seekor kelinci gemuk. Buti. Poh, Liko. Qian Bu girang bukan main melihat kakaknya, akan tetapi matanya terbelalak memandang kepada dua orang darah yang sedang bertanding hebat itu. Dia kagum juga melihat Xiang In yang dapat mengimbangi gerakan pedang Huili yang ganas, dan melihat gadis itu memainkan payungnya dengan gaya yang demikian indah seperti orang menari, teringatlah dia. Gadis berpayung. Tentu saja. Mana mungkin dia dapat melupakan seorang gadis seperti Xiang In? Apalagi seorang gadis yang pernah diciumnya? Gadis itu kini makin dewasa dan makin cantik jelita. Karena bingung dan khawatir melihat pertandingan dengan senjata itu, Qian Bu tanpa disadarinya sendiri melepaskan kelinci yang tadi dengan susah payah ditangkapnya dan dia mendekati tempat pertempuran itu sambil berseru. Nanti dulu. Tahan senjata. Berbahaya sekali. Xiang In meloncat ke belakang dan tentu saja dia segera mengenal siluman kecil. Dan setelah kini dia melihat wajah siluman kecil, hampir dia menjerit. Itulah dia orang yang dicarinya selama ini. Suma Qian Bu. Tapi dia itu siluman kecil. Lihat rambutnya yang putih semua. Kau. Siluman kecil ataukah Suma Qian Bu? Tanyanya dengan suara tertahan-tahan dan mukanya berubah agak pucat. Qian Bu tersenyum dan menjura. Kedua-duanya, boleh pilih yang manapun. Kini tahulah Xiang In bahwa orang yang selama ini dicari-carinya bukan lain adalah siluman kecil. Dan siluman kecil kini agaknya bersama darah cantik berpakaian hitam ini, buktinya kini siluman kecil berdiri di dekat darah berpakaian hitam itu, kelihatan memihaknya. Sungguh aneh sekali, dia merasa betapa hatinya panas bukan main, panas dan marah. Bagus. Kau boleh maju sekalian mengeroyokku, katanya dan dengan hebat dia sudah menerjang maju dengan payungnya, menyerang Huili. Siluman jahat. Huili juga memaki dan pedangnya bergerak menangkis, lalu dia balas menyerang yang juga dapat ditangkis oleh Xiang In. Terjadilah pertandingan yang amat seru, sengit, namun sedemikian indah gerakan kedua orang darah yang sama cantiknya ini sehingga dua orang kakak beradik dari Pulau Es itu sampai melongo dan amat tertarik. Terdapat persamaan gerakan dari kedua orang darah itu, keduanya seperti sedang menari-nari, bukan sedang berkelahi, apalagi karena senjata Xiang In adalah sebatang payung yang dapat terbuka dan tertutup. Dan gerakan Huili juga indah sekali. Hal ini tidaklah aneh karena selama dia tinggal bersama Putri Shanti Dewi, Huili diajari menari oleh Putri Butan itu dan memang Huili suka sekali menari sehingga gerakan silatnya tanpa disadarinya sendiri telah kemasukan gerak tari yang indah, namun tidak kehilangan keganasannya. Kakak beradik itu saling pandang dari jauh dan keduanya mengangguk, seolah-olah dengan pandang mata mereka itu keduanya sudah sepakat untuk membiarkan dua orang darah yang sama cantik jelita dan sama pandainya menari dan bersilat itu melanjutkan pertandingan mereka dan mereka berdua diam-diam menjaga untuk melindungi dan mencegah kalau sampai ada bahaya mengancam keduanya dari perkelahian itu.
Siang In yang sudah menjadi marah dan kini juga penuh dengan hati panas melihat betapa Qian Bu yang dicari-carinya selama ini ternyata berduaan dengan darah cantik ini, membuat kemarahannya bertumpuk-tumpuk. Kini mengeluarkan kepandaiannya yang istimewa, permainan payungnya yang didapatnya dari gurunya, yaitu si Tian Hoatsu kakek yang bertapa di Gua Tengkorak. Memang senjata payung adalah senjata yang istimewa dan karena keanehannya ini maka membingungkan lawan. Apalagi ketika payung itu terbuka tertutup seperti permainan pedang yang dilindungi tameng, bahkan batangnya yang bengkok itu dipergunakan oleh Siang In untuk mengait leher lawan, sejenak Willy menjadi terdesak dan dibikin kacau permainan pedangnya. Akan tetapi tentu saja Siang In tidak dapat merobohkannya, apalagi menerobos lingkaran sinar pedang yang hebat itu, hanya mampu mendesak darah pakaian hitam itu. Serang gagang payungnya, serang bagian tengah tubuhnya. Tiba-tiba Qian Bu berkata lirih namun terdengar jelas oleh Willy dan juga tentu saja oleh Siang In. Mendengar ini, Willy melihat lowongan itu dan begitu gagang pedangnya menyambar ke arah gagang payung, Siang In menjadi sibuk dan cepat dia menarik payungnya ke belakang. Kesempatan itu dipergunakan oleh Willy dengan baik. Hait, bentaknya dan dia menekuk lengan kirinya, menyikut perut Siang In. Ih! Siang In terkejut dan mengangkat kakinya mengelak. Nyaris perutnya kena disikut. Willy menang angin dan terus mendesak dengan pedangnya sehingga Siang In terpaksa mundur-mundur sambil memutar payungnya yang terbuka seperti perisai. Kini berbalik terdesaklah Siang In dan hatinya makin panas, makin sakit melihat kenyataan betapa Qian Bu, pemuda yang selama ini dicari-carinya sampai dia jauh-jauh pergi ke hutan, pemuda yang seringkali membuatnya bangun dari tidur karena mimpi, pemuda yang pernah menciumnya, selain galang gulung dengan darah pakaian hitam yang cantik jelita ini, juga membantu darah ini dan memberi petunjuk sehingga hampir saja dia mati. Betapa kejam hati pemuda itu. Siang In merasa kedua matanya panas dan dia menahan air matanya ketika dia terus memutar payungnya melindungi tubuhnya dari serangan pedang yang amat ganas dari lawannya. Bersambung ke bab 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.